partisipasi Bang Haji membantu masyarakat kemarin dan dapur umum itu apa Pak Haji? Gini, bahwa saya melihat kondisi Kota Depok ini semakin hari semakin terus bertambah. Dampak dari COVID-19 ini banyak masyarakat yang miskin dan juga masyarakat yang baru miskin dalam kondisi yang sekarang. Maka kondisi seperti itu rasanya harus semua pihak harus ikut serta dalam membantu. Siapapun itu yang mampu memberikan hartanya, uangnya untuk membantu, yang tidak mampu memberikan pemikiran dan bantuan untuk bagaimana pencegahan, penanggulangan maupun dampak-dampak dari yang terkena COVID-19. Bang Haji, selama ini Bang Haji berbagi itu pakai dana pribadi Bang Haji? Ya alhamdulillah itu pakai duit pribadi saya. Dan yang jelas begini, kondisi yang tadi saya sampaikan, masyarakat ini ada masyarakat miskin baru karena dampak COVID-19. Bukan hanya orang yang miskin lama gitu, tapi ini ada orang yang berjatuhan dalam kondisi yang seperti ini. Selama ini masyarakat yang datang ke Bang Haji jam berapa aja tuh Bang Haji kalau ini boleh tahu? Saya dari mulai pagi sampai tengah malam sahur. Saya kebetulan kan nggak tidur ya, tidur saya pagi lah, setelah jam 6 baru saya beristirahat. Kadang-kadang jam 10, jam 11 saya udah bangun. Itu masyarakat alhamdulillah masih rumah terus gitu kan. Terkadang RT-nya, RW-nya, bahkan tim saya miris dan sedih kalau saya ceritain. Nah, bahwa sejatinya dan sesungguhnya di lapangan laporan yang disampaikan oleh Dinsos dan tim gugus itu berbanding terbalik. Masyarakat itu banyak yang nggak mampu sampai membeli beras buat makan sahur, buat berbuka puasa sampai sedih nggak dengar kalau seorang masyarakat itu datang, Pak, saya mau jual kerudung saya buat buka puasa. Menangis hatinya sampai mau jual kerudungan buat berbuka puasa. Di mana pemerintah? Hati pemerintah tuh di mana? Jam 2 malam datang, Pak, ini kesian sampai nangis-nangis ke rumah tim saya. Dia nggak punya beras untuk buat sahur anaknya. Pemerintah ini di mana? Anda itu dikasih anggaran begitu luar biasa banyak. Masyarakat kita ini banyak yang susah dalam kondisi seperti ini. Jangan mempersulit bansos, berikan. Melihat kondisi Kota Depok, DPRD kami selalu teriak-teriak bagaimana memikirkan rakyat, memikirkan masyarakat. Kemarin diturunkan 30.000 bansos yang isinya kredit semua. Nggak ngerti Dinsos itu masyarakatnya itu diambil datanya itu seperti apa sehingga 30.000 itu bisa tidak merata. Dasarnya seperti apa kita pun sudah pertanyakan. Terserah suka-suka, tapi harus diingat kita ini DPRD, legislatif maupun eksekutif, karena adanya pembangunan, ada semua uang itu duit rakyat semua. Hati-hati penggunaannya. Suatu saat kita akan diminta pertanggungjawaban untuk itu semua. Maka amanah yang diberikan oleh rakyat, maka kembalikanlah kepada rakyat secara adil seadil-adilnya. Jangan pakai akal-akalan. Kondisi ini di Kota Depok karena kondisi gregetan. Teman-teman di anggota dewan semua gregetan dengan gaya-gaya penanggulangan dan penanganan COVID-19 ini yang semau-maunya. Tidak punya konsep, tidak punya grand design bagaimana penanggulangan dan pencegahan. Kami terus menyampaikan, kami terus teriak-teriak, kami di dalam rapat. Tapi apa yang kita jadi? Orang disuruh diam di rumah, sementara yang bagi-bagi sembako di jalan. Ini apa maksudnya? Dewan tidak boleh membagi-bagi sembako. Yang bukan sebagai perangkat eksekutif boleh bagi-bagi sembako.
mikir duit rakyat yang dipakai buat hal-hal yang tidak bermanfaat. Lakukanlah buat rakyat kondisi sekarang. Saya secara pribadi dengan kemampuan dan keterbatasan saya membantu masyarakat melakukan bagi-bagi sembako untuk pembagian dapur umum dan lain sebagainya di hampir seluruh wilayah Kota Depok. Karena kegelisahan saya, kasarnya pemerintah kurang memperhatikan rakyat yang membutuhkan terhadap dampak COVID-19. Maka saya dan beberapa teman-teman tim saya melakukan aksi. Dan alhamdulillah hari ini kita pun telah diberikan SK dari DPR RI sebagai Satgas melawan COVID-19 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Depok tahun 2020, di mana isinya adalah seluruh fraksi-fraksi yang mewakili di DPRD Kota Depok menjadi Satgas lawan COVID-19. Tujuan kita juga membantu bagaimana penyebarannya, bagaimana penanggulangannya, bagaimana pencegahannya untuk mempercepat bantuan-bantuan yang harus diterima oleh para medis maupun dari masyarakat. Tujuan Satgas seperti itu. Maka dengan melihat kegundahan kita, akhirnya kita bertekad juga ikut serta berperan aktif. Bukan hanya diam di rumah. Kita diam di rumah tidak menyelesaikan persoalan. Dan sekali lagi saya himbau bahwa bantuan yang saya lakukan dan teman-teman, beberapa teman-teman lakukan, karena kegelisahan masyarakat teriak, rakyat kita banyak yang susah kondisi yang sekarang. Harusnya pemerintah, wali kota, hatinya tergerak. Bukan pandang dia itu orang kita, dia itu orang saya. Jangan seperti itu. Sekarang masyarakat membutuhkan. Mau dia orang siapapun, bagilah bantuan. Berilah secara adil. Kami ini terus melihat bagaimana pergerakan. Pemerintah, tim gugus sudah kita berikan anggaran yang cukup besar, hampir sudah 75 miliar. Silakan yang sudah terpakai sekarang 60 miliar. Sekarang minta lagi, buktikan nyata bahwa penyebaran, memutus rantai COVID-19 itu berjalan dengan sukses. PSBB sekarang yang kedua diperpanjang berjalan dengan sukses. Jangan hanya minta anggaran kepada Dewan, tapi meningkat, grafiknya terus bertambah. Terus buat apa minta anggaran begitu banyak duit rakyat? Pak Ketua Tim Gugus, saya pesan, ini rakyat kita banyak yang susah, banyak yang kelaparan. Hati-hati amanah ini. Bapak dan tim semua akan diminta pertanggungjawabannya, baik di dunia dan di akhirat. Manfaatan duit rakyat untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik. Itu saya.